Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 merupakan langkah progresif pemerintah di tengah maraknya kasus kekerasan seksual khususnya di lingkungan kampus. Meski begitu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menganggap jika Permendikbudristek nomor 30 2021 ini bisa saja kebablasan jika tidak dijelaskan secara detail soal substansi pasal yang dianggap masih belum jelas. Apa perspektif Komnas HAM soal ini? Kita terhubung lewat sambungan Zoom dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dan kita juga mencoba untuk mengundang perwakilan dari Kemendikbud, tapi sampai dialog kita mulai belum ada konfirmasi. Kita tunggu saja dan kita lanjut saja. Bang Taufan, selamat sore Bang. Selamat sore. Ya, terima kasih Bang Taufan sudah bergabung dengan kita. Bang Taufan, mungkin gini, semangatnya baik ya, artinya kemudian negara hadir untuk melindungi masyarakatnya, khususnya warga negara atau mahasiswa-mahasiswi di kampus terhadap kekerasan seksual. Tapi kemudian Komnas HAM mempunyai catatan, ada beberapa poin yang mungkin perlu dijelaskan secara detail. Ini apa sebenarnya yang dicatat oleh Komnas HAM? Ya, pertama ya kita mengapresiasi karena memang ini adalah bukti dari kehadiran negara ya. Tadi kan disebut-sebut seolah-olah itu baru muncul tren kekerasan seksual atau yang lebih lunak, misalnya perundungan seksual itu ya. Sebetulnya bukan tren, itu sudah dari dulu. Saya 34 tahun jadi dosen, jadi saya cukup memahami keadaan di kampus ya. Juga sebetulnya di luar kampus, termasuk di institusi keagamaan kita ya. Mungkin kalau kita bicara kekerasan seksual memang betul, kasusnya tidak terlalu banyak. Tapi perundungan seksual ya, yang merendahkan martabat orang, tidak hanya perempuan, kadang-kadang juga terjadi pada yang lain. Bahkan dosen juga mengalami, dari mahasiswanya misalnya, atau yang sesama jenis dan lain-lain ya. Itu semua bisa terjadi ya. Walaupun yang paling banyak tentu saja perempuan sebagai korban. Kalau di konteks perguruan tinggi ya mahasiswi yang paling banyak korban, itu betul ya. Tapi dia bisa terjadi pada siapa saja. Dan itu sebetulnya sudah terjadi begitu lama. Banyak sekali yang tidak bisa diungkap karena tidak punya mekanisme bagaimana mencegah dan menangani kasus-kasus itu. Di kampus saya misalnya baru kira-kira 1 atau 2 tahun yang lalu kasus itu muncul, ada saksi korban yang menarik pengaduannya, saksiannya, karena tidak ada jaminan tentang, bukan dalam arti keselamatan fisik ya, tapi mungkin kenyamanan pribadi dia, misalnya identitas dia atau status dia sebagai mahasiswa, karena mungkin dia takut mendapat tekanan dari yang lain-lain. Banyak seperti itu terjadi, dan itu sudah dari dulu. Jadi langkah ini adalah langkah yang sangat bagus menurut saya untuk membangun suatu kampus yang betul-betul ya bebas dari rasa tidak nyaman setiap orang akibat dari kekerasan seksual maupun perundungan seksual. Juga kita ini perlu menumbuhkan satu budaya ya, budaya yang lebih bermartabat ya, dengan membangun sensitivitas juga. Misalnya contoh saya katakan kemarin dalam satu wawancara, kita itu sudah terbiasa body shaming misalnya, men-sweet orang itu dianggap hal yang normal. Padahal itu tidak normal. Itu sebetulnya satu perbuatan yang merendahkan martabat manusia. Di dalam perguruan tinggi ini kan sebenarnya tidak mendidik ya. Jadi kalau perguruan tinggi mengambil inisiatif, saya sangat mengapresiasi. Cuma jadi pertanyaan kami, kok kenapa ini ada kontroversi, penolakan di sana sini terhadap definisi yang sebetulnya itu clear ya. Misalnya definisi mengenai persetujuan atau konsen gitu, sexual consent. Saya baca lengkap lagi tadi. Sexual consent di sini dijelaskan itu bukan saja dalam arti persetujuan independen ya, tetapi juga bisa jadi sexual consent itu menyangkut usia. Di dalam konvensi hak anak misalnya, kalau anak-anak di bawah 18 tahun, meskipun dia proaktif misalnya melakukan tindakan seksual, tetapi secara hukum dia harus dianggap tidak memiliki konsen. Jadi kalau ada seorang anak di bawah 18 tahun melakukan hubungan seksual atau aktivitas seksual pada orang dewasa, itu dianggap sebagai suatu kejahatan, dianggap sebagai suatu perkosaan gitu. Itu hukum internasional yang sudah kita adopsi dalam hukum nasional kita melalui ratifikasi konvensi hak anak. Ada juga misalnya ya konsen itu seolah-olah ada, tapi sebenarnya hasil dari manipulasi, bujuk rayu atau yang lain-lain yang kemudian membuat orang atau pihak tertentu itu seolah-olah dia memberikan seksual konsennya, tapi sebetulnya dia berada dalam posisi yang tidak seimbang. Makanya disebut dalam permen ini kan soal relasi kuasa.
Itu bagus, itu yang menurut saya nilai positif. Oke, Yang oke. saya heran, kenapa kok ini seperti tidak terjelaskan kepada beberapa pihak. Misalnya sebagai contoh, penolakan yang begitu keras pada Muhammadiyah gitu. Saya jadi ada pertanyaan ini. Itu yang tadi saya katakan, ada baiknya Mas Nadiem ini dan jajarannya berkomunikasi dengan para pihak itu, terutama para pihak yang memang merupakan stakeholder penting ya. Tadi saya contohkan Muhammadiyah. Jelaskan aja gitu. Tapi tidak perlu sampai kita harus menunda implementasi dari Permendikbud ini, karena memang ini kebutuhan yang sangat penting, membangun satu perguruan tinggi yang memang lebih beradab, lebih bermartabat. Saya menggunakan kata-kata beradab karena saya bagian dari perguruan tinggi dan saya tahu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang kita anggap normal. Ya. Kita misalnya membicarakan atau membuat jokes ya mengenai aspek tubuh dari seseorang di sekitar kita. Itu kan tidak bermartabat. Itu kan sebetulnya merendahkan martabat orang. Jadi sensitivitas kita perlu dibangun juga dengan Permendikbud ini. Itu yang menurut saya setelah saya baca lebih detail tadi itu sangat bagus. Tetapi memang pertanyaannya, kenapa kok masih ada yang tidak terjelaskan? Saya kira jadi kalau saya untuk sementara mengatakan kelemahan dari Permendikbud ini adalah aspek komunikasinya gitu kepada publik, terutama kepada stakeholder penting. Ya. Salah satunya ya Muhammadiyah. Harus diakui dia punya peran yang penting dalam dunia perguruan tinggi di Indonesia. Karenanya Mas Nadiem harus bisa tampil proaktif menjelaskan pada semua pihak. Ya. Jangan monolog, ya. Datang jelaskan aja. Tidak apa-apa. Kan perdebatan biasa aja dalam kita dibantu oleh ahli-ahli lain. Bang Tovan, sebelum lebih lanjut saya bertanya, kemarin Komnas HAM diajak diskusi nggak sama Mas Menteri? Saya nggak pernah diajak, tetapi saya sudah tanya kemarin pada salah satu seminar, katanya pernah diundang datang dalam satu workshop ya. Tapi kan itu tidak cukup ya. Makanya saya katakan, kalau konsepnya saya baca sampai mekanisme satgasnya seperti apa. Saya hanya satu kritik terhadap yang mekanisme yang detail itu, ya, termasuk soal rehabilitasinya seperti apa, perlindungan saksi korban sangat lengkap. Saya hanya mempertanyakan nanti bagaimana kerja koordinasinya dengan kepolisian. Karena sebagian dari kasus-kasus kekerasan ini adalah ranah polisi, ranah pidana. Itu yang belum terjelaskan. Anda ingin menyampaikan bahwa MOU antar perguruan tinggi itu dengan Polda atau kepolisian misalnya. Itu Bang Tovan, Anda ingin menyampaikan bahwa ada spektrum yang lebih luas begitu yang bisa disasar dari Permendikbudristek 30 ini, tidak hanya melulu soal kekerasan seksual yang sebenarnya sudah menyasar kepada perlindungan bagi korban begitu. Ya kalau saya baca itu, dia tidak aja kekerasan sebetulnya, tapi juga perundungan. Cuman ini semua dibikin dalam satu title ya, titel utama kekerasan. Kan di situ ada soal-soal yang kalau kita baca lebih detail, dia itu sebetulnya lebih kepada perundungan. Termasuk kepada yang tadi saya katakan ya bullying. Orang-orang misalnya melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya itu secara norma ya. Itu tidak tepat karena itu merendahkan martabat seseorang, membuat orang lain tidak nyaman karena hal-hal yang menyangkut katakanlah tubuhnya atau bagian dari hal-hal seksual dalam dirinya itu misalnya disasar oleh pihak lain ya, baik dengan gestur, dengan ucapan dan lain-lain dan membuat orang itu terganggu. Itu kita memang belum sensitif soal itu. Tadi saya katakan bisa saja ada pembicaraan di antara beberapa orang, kemudian ada orang lain lewat di situ. Orang yang lewat itu dibicarakan bagian dari tubuhnya dan kita menganggap itu hal yang normal. Padahal itu menunjukkan kita tidak sensitif kepada soal penghormatan terhadap martabat manusia. Gitu. Jadi sebetulnya kata lain yang ada dalam Permendikbud ini adalah ingin meningkatkan atau ingin membangun satu kesadaran mengenai penghormatan terhadap martabat ya. Dari mulai yang paling keras misalnya kekerasan seksual sampai yang tadi perundungan dan lain-lain itu. Nah, ini kan nanti spektrumnya kan berbeda itu. Kalau yang dia perundungan akan lebih banyak kepada upaya-upaya edukatif supaya orang tidak lagi mengulang jokes yang selama ini kita kembangkan berbau body shaming, ya, mengejek seksual seseorang dan lain-lain. Itu harus kita tinggalkan. Ini kan kampus dunia perguruan tinggi. Saya Mas 34 tahun dari saya katakan. Bang Tovan, tapi kan kemudian melihat ketika
ada sesama kita ya, siapalah dia gitu yang kemudian tidak menyadari bahwa tindakan-tindakannya, ucapan-ucapannya, gestur-gesturnya itu sebetulnya sudah berbau seksual dan itu tidak baik, artinya gitu, tidak etis lah. Oke, Bang Tovan, tapi Kita kan ingin kemudian membangun pendidikan di yang perguruan bermartabat, tinggi, nah itu kita harus Bang Tovan, komit dengan itu. apa kalau dari permen ini kan yang lebih tepat untuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrasi begitu ya, yang kemudian kalau dibawa ke ranah pidana tentu harus ada deliknya yang lebih kuat begitu. Ya, kalau kekerasan nanti tentu dia akan ke delik pidana. Tapi kalau dia perundungan misalnya, tentu dia sanksi etik, sanksi administratif. Ya. Bahkan ada bagian-bagian tertentu. Misalnya tadi saya katakan ya, ada seorang mahasiswa lewat mahasiswi, dia sweet-sweet. Mau sanksi apa? Kan terlalu mudah kalau memberikan sanksi. Tetapi perlu ada satu bangunan edukasi di kampus ya, di perguruan tinggi, bahwa itu bukan perbuatan yang bermartabat, sehingga tidak perlu dilakukan lagi. Kan kurang lebih begitu ya. Kita bikin macam-macam tulisan kah atau gambar-gambar yang sebetulnya itu merendahkan ya, aspek seksual dari orang lain atau mengganggu aspek seksual dari orang lain. Oke, Bang Tovan, terakhir untuk Anda apa yang pas menurut Anda dari permen ini? Poin-poin apa yang perlu di-clear-kan? Ya pertama tadi soal definisi itu sebetulnya dari hukum transnasional itu sudah bagus. Ya memang soal kan ada yang disebutkan kan soal seksual consent. Saya kira banyak orang nggak paham bahwa ini bicara mengenai kekerasan. Nah, bicara kekerasan, perundungan atau apapun namanya, itu berarti ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, untuk menentukan orang ini dirugikan apa tidak adalah karena dia tidak menyetujui apa yang dilakukan terhadap dirinya kan. Kan gitu. Jadi bukan berarti ini membuka ruang bagi apa yang disebut sebagai seks bebas. Itu lompat berpikirnya menurut saya. Tetapi ya itulah kenyataan sosial kita dan menjadi tugas menteri dan jajarannya untuk menjelaskan. Itu yang masih kurang dari Permendikbud ini adalah aspek penjelasan mengenai hal-hal yang mungkin salah tangkap orang lain atau orang lain menafsirkan berbeda. Kan tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa ini seolah-olah akan melegalkan seks bebas. Itu kan salah tangkap atau salah paham itu. Jadi salah paham ini harus diklarifikasi, harus dijelaskan dengan proaktif dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan aspek ini. Ya. Artinya kemudian bagaimana memahami saja mendapatkan begitu banyak kritik dan macam-macam. Tapi saya yakin juga banyak yang memberikan apresiasi. Saya sendiri terus terang, saya sangat mengapresiasi karena dalam berbagai pengalaman saya sebagai seorang pengajar, Komnas HAM juga, ya, kami menemukan banyak kasus-kasus yang itu sepertinya selama ini tidak kita sadari bahwa sudah terjadi. Bahkan di institusi agama, kami kan Komnas HAM baru beberapa bulan yang lalu juga menangani kasus-kasus kekerasan seksual, bahkan di institusi agama. Kenapa? Karena kita tidak membuat norma-norma yang lebih baik dalam rangka pencegahan. Kita tidak menyusun satu social setting sosial sehingga kemudian tidak membuat orang mudah ya, untuk melakukan apa yang kita sebut sebagai kekerasan atau eksploitasi seksual atau pelecehan seksual. Itu setting sosial itu penting juga dibangun. Baik. Baik, Bang Taufan, kita sudah dapat poin yang Anda sampaikan bahwa kemudian kehadiran permen ini bisa mengisi kekosongan aturan atau hukum yang berlaku setidaknya di perguruan tinggi itu sendiri untuk memberikan sanksi-sanksi jika kemudian ditemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang terjadi baik antara pihak kampus dengan mahasiswa atau pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya. Terima kasih Bang Taufan sudah bergabung dengan kita sore ini di CNN Indonesia Newsroom.